Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bapak narasumber. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran aktivitas pada kehidupan sehari-hari. Pada malam hari ini, ya, kita masuk malam yang ketiga dari kelas Guru Inovatif Indonesia dengan tema membuat game PowerPoint. Di pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana membuat game buat game apa Pak Haris yang di awal? Saya lupa. Puzzle, hide and seek, spin game. Spin game ya. Dan hari kedua kita spin game juga sudah. Di hari ketiga kita akan melanjutkan materinya yang sudah kita sampaikan kemarin, bahwasanya kita akan mengintegrasikan Microsoft PowerPoint yang sudah kita punya dengan aplikasi tambahan, yaitu namanya adalah ClassPoint. Nah, ClassPoint ini manfaatnya biasanya digunakan Bapak Ibu untuk membuat kuis-kuis online yang nantinya terintegrasi dengan PowerPoint. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar namanya Quizizz, kemudian Kahoot. Nah, ini bisa dikatakan hampir setipe seperti itu, tetapi di sini ClassPoint terintegrasi dengan PowerPoint. Ya, jadi sedikit perbedaannya itu. Nanti kita akan dibahas oleh Pak Haris, mulai dari proses instalasinya sampai dengan bagaimana cara menggunakannya, dan nanti akan dicoba juga. Bapak Ibu mungkin nanti akan menjadi siswanya, gitu ya. Pak Haris sebagai gurunya, Bapak Ibu menjadi siswanya. Tampilannya seperti apa sih gitu ya. Nanti seperti itu. Kita akan coba bersama-sama. Nah, harapannya dengan adanya materi ini, Bapak Ibu yang nanti mengajar online gitu ya, masih mengajar online atau mungkin sudah offline ya, paruh waktu gitu, paruh waktu online offline blended learning, bisa diterapkan ClassPoint ini gitu. Mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Semoga nanti lancar. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Haris untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Haris. Baik, terima kasih Pak Randi atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, serta diberikan semangat ya, meskipun kegiatan kita dilaksanakan di malam hari. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk materi malam hari ini adalah jadwal hari ketiga pertemuan virtual, pertemuan terakhir ya. Mungkin besok saya masih aktif di grup karena sesuai jadwal ada diskusi sampai tanggal 1 ya. Langsung saja Bapak Ibu untuk efisiensi waktu ya. Saya langsung akan memberikan materi, namun tadi diberikan kesempatan oleh Pak Randi, Pak Haris tolong berikan ice breaking dulu. Ya, sehingga untuk memulai pertemuan malam hari ini, saya akan berikan ice breaking, dan tentu dengan memanfaatkan PowerPoint Bapak Ibu. Ya. Ini adalah ice breaking sederhana, ya. Saya izin share screen. Oke, nama ice breaking-nya adalah Guess the Word ya, jadi tebak kata. Ya. Jadi saya gunakan Microsoft PowerPoint sebagai media untuk membuat ice breaking. Karena tema kita membuat game PowerPoint, maka ice breaking pun saya gunakan dengan PowerPoint. Memang sekarang sudah banyak sekali ya aplikasi online yang menyediakan ice breaking ya, yang bisa kita manfaatkan, tetapi dengan PowerPoint kita bisa membuat sendiri ice breaking-nya, sehingga Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, membuat fitur-fitur sendiri. Ya. Jadi ini adalah ice breaking guess the word atau tebak kata ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan jawab di kolom chat saja. Ya, ini hanya sekitar 5 soal saja, jadi tidak akan lama. Jadi silakan nanti Bapak Ibu
menjawab di kolom chat ya. Menjawab di kolom chat ya, tebak kata dari kata yang saya acak ya. Oke, saya akan mulai Bapak Ibu ya. Oke. Sudah tampil ya Pak Randi ya? Sebentar, mohon izin saya slideshow. Sudah muncul Pak Randi? Ya, sudah. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu nanti langsung saja ketik di kolom chat ya. Di kolom chat ya, jawaban yang benar ya. Oke, saya akan mulai dengan tebak kata yang pertama. Silakan Bapak Ibu, lanjut saja ya. Oke, sudah banyak yang menjawab ya. Oke. Langsung saya buka jawabannya ya, karena sudah tampak ya. Di sana ada latar candi ya, dan bisa kita tebak bahwa ini adalah nama kota Yogyakarta. Oke, baik, terima kasih. Oke, saya lanjut ke soal berikutnya. Ya. Langsung ketik di kolom chat, Ibu ya. Silakan. Langsung ketik di kolom chat, Bapak Ibu. Silakan. Oke, sangat cepat. Ibu jawab ya. Oke, baik ya. Jawabannya adalah Palangkaraya ya. Bapak Ibu sudah menjawab dengan tepat dan cepat sekali ya. Oke, baik. Ada icon dari Palangkaraya ya. Oke, berikutnya siap-siap Bapak Ibu? Ya. Silakan. Langsung ketik jawabannya di kolom chat. Ya, sudah sangat cepat dan tepat Bapak Ibu menjawab ya. Ini merupakan kota Surabaya ya. Oke, baik. Saya akan lanjut ke tebak kata berikutnya. Ya. Siap-siap Bapak Ibu? Ya, silakan. Oke. Medan ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawaban yang cepat dan tepat. Nah, ini ada ikonnya. Oke, kota Medan. Oke, berikutnya. Tebak kata berikutnya adalah, ya ini pasti sudah tahu semua ya, sangat identik dengan pantai. Pantai Losari ya. Oke. Jawabannya adalah Makassar. Oke. Berikutnya saya akan lanjut ke tebak kata yang terakhir. Ya. Ibu kota di Jawa Tengah ya, yaitu Semarang ya, betul sekali ya. Oke, Bapak Ibu sudah menjawab dengan cepat dan tepat ya. Oke. Oke, ya. Itu adalah ice breaking sederhana yang sudah saya buat ya, yaitu tebak kata Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri ya. Dan ini sangat mudah sekali Bapak Ibu karena hanya menggunakan fitur animasi ya. Fitur animasi dan hanya memanfaatkan fitur hyperlink juga ya. Karena di sini ada dua tombol ya, tombol jawab dan tombol next untuk beralih ke pertanyaan berikutnya. Jadi saya kira kalau untuk game ini ya, ice breaking ini tidak perlu saya sampaikan ya bagaimana cara membuatnya.
Dan insya Allah Bapak Ibu sangat mudah sekali membuatnya karena hanya menggunakan fitur-fitur dasar yaitu animasi dan hyperlink. Tinggal Bapak Ibu nanti memasukkan animasinya ya sesuai dengan pilihan kata yang bisa disusun ya. Artinya kalau ini sudah acak ya nanti ketika dibuat menampilkan jawaban maka kata yang acak ini akan tersusun sesuai dengan kata yang dituju ya. Jadi sangat mudah sekali Bapak Ibu. Ya oke demikian Bapak Ibu itu ice breaking sederhana dari saya dan menggunakan PowerPoint sebagai media untuk mengembangkan atau membuat ice breaking tebak kata. Oke. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja saya akan masuk ke materi pokok pelatihan, yaitu membuat kuis ya dengan memanfaatkan ClassPoint ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ClassPoint ini adalah aplikasi tambahan ya. Aplikasi tambahan yang harus Bapak Ibu install ya apabila di perangkat Bapak Ibu belum terpasang. Ya. Oke, caranya adalah belum menginstal aplikasinya ya, maka terlebih dahulu Bapak Ibu masuk ke browser atau di Google Chrome ya. Kalau saya terbiasa menggunakan Google Chrome, ya jika Bapak Ibu menggunakan browser silakan ya. Oke. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah memasang ClassPoint ya, kemarin sudah saya beritahukan, dan ada beberapa dari Bapak Ibu yang terkendala instalasi ya. Ada yang gagal dalam menginstal ya. Ada juga yang sudah terpasang tapi tidak bisa sign in ke aplikasinya ya. Biasanya kalau ada masalah demikian itu ada masalah di file yang diunduh ya. Kemarin ada yang saya kirim juga masternya atau hasil download dari ClassPoint-nya saya kirim, semoga bisa terpasang Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian sebelum saya menjelaskan juga terkait materi ini bahwa ClassPoint ini bisa digunakan di versi 2013 ke atas Bapak Ibu ya. Ketika saya membaca di official webnya di Microsoft itu bahwa ClassPoint itu bisa digunakan di versi 2013 ke atas ya. Kalaupun bisa di 2010 ya alhamdulillah, artinya bisa memanfaatkan versi yang lama. Tapi yang saya tahu ClassPoint hanya bisa digunakan untuk versi 2013 ke atas. Oke. Setelah Bapak Ibu membuka ClassPoint di browser ataupun di Google Chrome atau Mozilla Firefox ya, silakan Bapak Ibu pilih yang classpoint.io. classpoint.io. Ya. Kalau sudah muncul ini Bapak Ibu ya, silakan langsung pilih download now ya. Langsung pilih download now. Ya. Kalau sudah mendownload, selesai mengunduh ya, nanti biasanya langsung masuk ke dokumen download ya, dokumen download. Oke. Pada proses instalasi sebenarnya sangat mudah sekali Bapak Ibu ya, tinggal nanti kalau sudah masuk, sudah terunduh di komputer atau perangkat Bapak Ibu ya, tinggal nanti langsung pilih install ya, ikuti instruksi yang ada di dalam kolom instalasi ya sampai pada tahap finish ya. Nah, namun ketika Bapak Ibu menginstal ya, aplikasi atau perangkat PowerPoint ditutup terlebih dahulu. Ditutup terlebih dahulu. Jangan diinstal ketika PowerPoint dalam keadaan aktif atau terbuka. Kalau sudah terpasang, Bapak Ibu ya, itu nanti akan langsung muncul di pilihan menu. Ya. Di sini nanti akan muncul di pilihan menu. Nanti akan muncul Ingu ClassPoint.
in new place point. Oke, saya akan coba sign out dulu ya. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sudah terinstall aplikasinya, maka nanti akan login atau sign in dulu ke dalam aplikasi. Karena kalau sudah terinstall, tidak langsung muncul fitur-fitur yang ada di dalam Flashpoint. Ya. Ini ada pilihan untuk coret-coret, Bapak Ibu ya. Ada pilihan papan tulis ya, ada whiteboard, ada blackboard, ada yang bergaris dan sebagainya. Ya. Jadi Bapak Ibu harus masuk dulu ke dalam aplikasi Flashpoint. Biasanya nanti langsung masukkan nama, ya, organisasi, sektor, dan negara. Ya, organisasi masukkan saja dengan pilihan education, ya, karena kita di bidang pendidikan. Sektornya Bapak Ibu bisa pilih higher education atau hanya ada pilihan 3 ya, ada higher education, ada K12, ada corporate. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pilih sektor yang higher education. Oke. Yang saya gunakan Bapak Ibu ya, karena setiap aplikasi yang digunakan itu ada yang gratis ya, ada yang free, ada juga yang berbayar atau yang pro atau premium ya. Dalam aplikasi perangkat daring pun seperti Kahoot, Canva dan lain sebagainya, seperti Zoom juga ya, itu ada layanan untuk yang premium atau pro. Ya, biasanya kalau untuk yang gratis ya memang ada keterbatasan fitur Bapak Ibu. Jadi untuk maksimalkan fitur itu ya biasanya dari pihak penyedia jasa aplikasi itu ya menyediakan pilihan berbayar. Ya untuk apa? Untuk biasanya untuk meningkatkan fitur agar fitur-fitur yang kita gunakan bisa lebih variatif dan mungkin bisa lebih menarik. Ya. Bagi saya sendiri sebenarnya untuk Flashpoint ya yang basic juga cukup ya, sebenarnya cukup. Kalau hanya sekedar untuk membuat sebuah kuis-kuis sederhana. Ya, tapi jika Bapak Ibu ingin lebih maksimal lagi ya dengan fitur-fitur yang lain, ya Bapak Ibu bisa membayar ya dengan cara membayar jasa-jasa yang lebih banyak fiturnya, yaitu upgrade ke Flashpoint yang Pro. Ya. Sama halnya dengan Zoom ya. Kalau Zoom kita misalkan masih yang basic, masih yang dasar, itu ada batasan waktu ya, durasinya terbatas, bahkan partisipan pun terbatas. Maka untuk bisa menghadirkan banyak peserta ya, seperti Guru Inovasi Indonesia, itu harus yang menggunakan yang premium agar bisa masuk ribuan atau puluhan ribu peserta. Ya, kurang lebih demikian Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah masuk ya, nanti Bapak Ibu akan melihat fitur-fitur yang ada di dalam Flashpoint. Ya. Oke, saya perkenalkan satu persatu ya untuk fitur-fiturnya. Di sini adalah untuk akun kita, Bapak Ibu ya. Sebelah kiri, sudut kiri atas, di sini ada pilihan upgrade to Pro. Jadi jika Bapak Ibu ingin memilih layanan yang lebih menarik, lebih banyak fiturnya, maka silakan bisa pilih ke upgrade to Pro. Ya. Oke, di sini pilihannya kalau ke Pro itu host classes with up to 200 student ya, jadi lebih dari 200 siswa. Create unlimited number of activities, jadi soal-soalnya itu bisa lebih banyak, tidak terbatas. Ya. Kemudian export leaderboard as CSV, artinya hasil dari kuis itu ya nanti bisa diunduh ya dengan format CSV atau bisa kita pahami sebagai spreadsheet lah kalau kita gunakan Google Form ya. Jadi untuk yang Pro itu kita bisa menggunakan kelas ini ya untuk lebih dari 200 siswa. Oke, baik. Kalau hanya di kelas misalnya jumlah siswanya atau mahasiswanya hanya sekitar 25, saya kira untuk yang dasar ya masih bisa dipakai Bapak Ibu ya. Karena kita biasanya kalau di kelas tidak lebih dari 30 atau tidak lebih dari 50. Ya, untuk fitur yang basic ini ya masih bisa mencakup peserta sekitar 30. Karena saya pernah mencoba 30 siswa ya itu masih bisa masuk. Oke.
Bapak Ibu yang saya hormati ya, dalam Flashpoint ini ada beragam fitur ya. Di sini ada fitur pen ya, tulis pulpen atau untuk mencoret-coret ya di dalam slide atau di dalam whiteboard. Ya, di sini ada pilihan papan tulis ya. Ada whiteboard, ada papan tulis putih, ada blackboard, ada papan tulis hitam, ada juga papan tulis bergaris. Ya. Jadi penggunaannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian ini ada fitur pokok yang akan digunakan dalam Flashpoint Bapak Ibu. Karena Flashpoint ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat kuis, membuat kuis. Ya. Maka di sini ada pilihan multiple choice, ya. Kemudian ada pilihan word cloud, ada pilihan short answer, ada slide drawing, ada image upload. Ya, jadi kelima fitur ini bisa kita gunakan ketika ingin membuat sebuah kuis. Ya. Namun sebelum Bapak Ibu membuat kuis di Flashpoint, maka ada format soal yang harus kita buat terlebih dahulu Bapak Ibu. Ya, harus membuat soal terlebih dahulu sebelum kita memanfaatkan Flashpoint sebagai media daring ketika ingin membagikan kuis atau soal kepada siswa. Oke. Langkah pertama, Bapak Ibu, sebelum membuat Flashpoint adalah membuat soal terlebih dahulu. Ya, karena di sini ada fitur multiple choice, maka berarti Bapak Ibu bisa membuat pertanyaan pilihan ganda. Ya. Oke. Nah, ini saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Ini soal sederhana saja. Ya, sini saya sudah membuat satu soal pilihan ganda ya dengan ilustrasi atau gambar agar mendukung soal. Ya, kemudian ada indikator nama soal. Ya, jadi Bapak Ibu harus buat seperti ini dulu. Nah, biasanya Bapak Ibu setiap media pembelajaran yang kita gunakan, khususnya yang bersifat daring, itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangannya kadang Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu membagikan Flashpoint ini, ya selain kendala sinyal atau kendala teknis, ya biasanya juga siswa itu ya tidak bisa mengakses Flashpoint-nya meskipun sudah masuk ke Flashpoint. Nah, itu. Maka cara mensiasatinya, Bapak Ibu sebenarnya bisa terlebih dahulu membuat soal dalam slide. Ya, untuk mensiasati kendala tersebut, Bapak Ibu membuat soal terlebih dahulu. Ya, tujuannya apa? Saya membuat dua pilihan alternatif. Ya, satu menggunakan Flashpoint, yang kedua menggunakan slide utuh dari PowerPoint. Jadi tanpa menggunakan Flashpoint. Jadi kita akan memanfaatkan hyperlink atau action yang ada di dalam pilihan insert Bapak Ibu. Di sini ada hyperlink, ada action ya. Kemarin kita sudah menggunakan fitur hyperlink ya. Nanti di sini kita juga bisa memanfaatkan fitur action ya atau membuat link di dalam slide PowerPoint. Oke, langkah pertama adalah Bapak Ibu harus membuat soal terlebih dahulu. Ya. Dengan cara seperti biasa Bapak Ibu buat dulu dokumen yang baru ya dengan tekan Ctrl N ya. Atau bisa memilih file kemudian pilih new ya, pilih yang blank presentation ya. Saya buat saja di bawah slide ini Bapak Ibu ya sebagai contoh. Nah, kalau sudah seperti ini, seperti biasa, Bapak Ibu hapus dulu layout-nya ya. Hapus dulu layout yang ada di dalam slide. Pak Nanang, laptop saya nggak support install Flashpoint. Oke. Mungkin memang ada kendala di file unduhannya ya, Pak Nanang ya. Semoga Bapak Ibu yang lain tidak terkendala ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, Bapak Ibu hapus dulu layout yang ada di dalam slide. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan dulu
nomor soal ya dengan menggunakan fitur shapes, insert fitur shapes. Pilih bentuk yang akan Bapak Ibu gunakan sebagai indikator soal. Saya gunakan lingkaran. Kemudian langsung saja ketik angka soalnya ya. Perbesar. Oke, kemudian Ibu bisa percantik dulu indikator nomor soalnya ya, shape effect. Ya. Beri warna yang cerah ya. Kemudian Bapak Ibu buat dulu redaksi soalnya. Buat dulu redaksi soalnya dengan cara pilih insert. Ya. Kemudian pilih text box. Kemudian klik di dalam slide, ya. Kemudian Bapak Ibu tuliskan redaksi soalnya ya. Saya coba tulis lagi ulang ya. Pulau terluas di Indonesia adalah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita buat juga pilihan jawabannya ya. Kita kembali pilih insert, pilih text box ya. Kemudian kita buat pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Ya, saya ketik untuk pilihan A, Pulau Jawa. Kemudian Bapak Ibu bisa menduplikasi ya pilihan yang A buat pilihan yang berikutnya yang B. Jadi tidak dalam satu kolom Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu harus menduplikasinya. Ya. Ya, Pak Aris, mungkin sebelum lanjut, ini mungkin Bapak Ibu silakan bisa tulis di kolom komentar bagaimana hasil downloadnya, apakah sudah terpasang atau mungkin kendala apa yang tentang last point ini. Tadi mungkin ada yang bingung, sektornya di siapa Pak Aris yang tadi Pak Aris? Sektor diisi ini aja higher education. Bebas sebenarnya ya Pak Aris ya? Bebas sebenarnya. Bebas boleh ya. Tapi baiknya diisi dengan higher education saja karena kita di bidang pendidikan. Baik, ya. Sudah berhasil mendownload, oke, sudah bisa terinstall, oke, lagi nunggu instalasi. Baik, sambil kita tunggu, ya, sambil kita tunggu Bapak Ibu. Sambil bisa disiapkan juga soalnya bebas sudah ya. Pelan Pak Aris, nanti kita buat soalnya. Baik, silakan dilanjutkan Pak Aris. Oke, baik. Oke. Oke, pelan-pelan Pak Haris, Pak Joko. Siap Pak Joko. Oke, baik. Semoga Bapak Ibu yang masih terkendala ya nanti setelah ini bisa menginstal Flashpoint-nya ya. Karena kalau kendala aplikasi itu bisa jadi dari versi Microsoft-nya ya, Windows-nya, Pak Randi, Bapak Ibu sekalian, bisa juga dari hasil unduhannya ya. Jadi semoga Bapak Ibu saya doakan bisa terinstall aplikasi Flashpoint-nya dan bisa ganti perangkatnya lebih canggih lagi ya. Oke, jadi saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Langkah pertama adalah Bapak Ibu membuat soal terlebih dahulu. Karena ini jenis soal pilihan ganda, maka Bapak Ibu terlebih dahulu membuat soal, redaksi soalnya, kemudian buat juga pilihan jawabannya ya. Pilihan jawabannya. Oke, ya terima kasih Bapak Ibu ada yang mengingatkan B dan C sama jawabannya. Oke. Ya.
Oke, baik. Bapak Ibu, saya sudah membuat pilihan jawabannya ya. Nah, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu, karena saya tadi katakan dalam test point ini terkadang ya memang kecil kemungkinannya ada kendala, tapi kita juga bisa memanfaatkan fitur yang ada di dalam PowerPoint sebagai media untuk membuat kuis interaktif ya. Jadi tanpa menggunakan flashpoint ya. Maka sebelum kita membuat flashpoint ya, sedikit saya sampaikan untuk mensiasatinya, Bapak Ibu bisa membuat contoh soal seperti ini Bapak Ibu ya. Saya akan tampilkan. Oke. Oke. Pulau terluas di Indonesia adalah misalnya, kalau ada yang menjawab misalkan pilihannya Jawa misalnya, ya salah. Gitu. Jadi ini alternatif ketika kita tidak menggunakan flashpoint. Ya, Bapak Ibu bisa kembali ke soal karena jawabannya salah misalnya ya. Anak-anak bisa kembali ke soal. Kemudian misalkan masih pilih jawaban yang lain, ya, pilih jawaban yang lain, misalnya Bali masih salah, boleh kembali ke soal. Ya, kalau jawaban sudah betul, jawaban Anda benar. Maka di sini nanti akan ada tombol untuk melanjutkan ke soal yang berikutnya. Soal berikutnya. Maka akan muncul soal yang lain, Bapak Ibu. Oke. Ya. Jadi dalam kuis ini sebenarnya Bapak Ibu hanya menggunakan fitur hyperlink atau action ya. Oke, saya berikan contoh Bapak Ibu ya. Membuat soal yang tadi ketika menjawab salah maka akan muncul slide yang ini ya. Menjawab benar maka akan muncul slide yang ini ya. Berarti Bapak Ibu harus mempersiapkan dua slide ini dulu Bapak Ibu. Slide respon untuk jawaban yang benar dan slide untuk jawaban yang salah. Kemudian di dalam dua slide ini ada tombol kembali ke soal jika jawabannya salah, ada tombol menuju soal berikutnya ketika jawabannya benar. Ya. Langkah yang Bapak Ibu harus lakukan adalah ya yang pertama ketika jawaban ini misalkan jawabannya sudah saya tetapkan di sini yang benar adalah C ya. Saya tandai dulu, saya tebalkan dulu. Ya. Maka jawaban yang salah ya Bapak Ibu harus membuat hyperlink terlebih dahulu ke slide respon yang salah. Karena jawaban di sini adalah yang benar Sumatera, maka jawaban yang keempat ini yang Jawa, Bali, dan Sulawesi harus di hyperlinkkan atau disambungkan ke respon slide yang salah. Ya, caranya adalah, mohon maaf Ibu, ada ondel-ondel lewat ya, jadi ya, agak berisik. Nunggu lewat dulu ya Pak Aris. Nunggu lewat dulu. Ya, ini sambil nunggu lewat dulu, ini ada yang tanya mungkin biar dari Pak Ruslan. Jika pakai hyperlink, gimana caranya menjawab secara online sebab yang share screen kita? Ini mungkin kembali bisa ditekankan Pak Aris kalau yang Pak Aris jelaskan ini tadi belum untuk yang online ya Pak Aris ya? Iya, ya makanya saya sampaikan bahwa ada alternatif lain Bapak Ibu ketika flash point-nya tidak atau ada kendala ya. Makanya saya buat hyperlink ya sebagai salah satu solusi ketika mungkin flash point-nya tidak bisa dijangkau oleh semua siswa ya. Maka Bapak Ibu bisa mensiasatinya dengan membuat hyperlink dalam kuis ya. Sebenarnya ini hanya cara kita saja ketika kita dihadapkan dalam sebuah kendala menampilkan flash point kepada anak-anak. Ya, jadi ini adalah salah satu solusi ya yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan, membuat soal pilihan ganda dengan menggunakan hyperlink. Ya. Oke, saya lanjutkan ya Pak Randi ya. Iya, Pak. Oke, ketika sudah membuat pilihan jawaban ya, saya cirikan dulu yang benar adalah jawaban yang C, yang Sumatera ya. Maka Bapak Ibu harus membuat hyperlink ke setiap jawaban yang salah menuju slide yang sudah dibuat seperti ini. Ya, caranya adalah Bapak Ibu bisa langsung pilih katanya ya atau pilihan jawaban yang salah, kemudian pilih insert,
kemudian pilih hyperlink. Pilih hyperlink ya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita beri ciri Bapak Ibu ya. Misalkan untuk slide yang salah ada di slide yang kelima misalnya ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat hyperlink ya di dalam pilihan yang salah, maka ketika kita pilih ini kita sudah tahu bahwa slide yang respon salah ada di dalam slide yang kelima ya. Oke. Karena slide yang ketiga itu adalah respon ketika jawabannya benar. Jadi kita pilih yang slide yang ke-5. Dan kita klik OK. Ya, jadi ketika kita pilih jawaban yang A, maka nanti akan muncul respon gambar yang seperti ini. Oke, ya. Sebentar. Oke, jadi langkah tersebut dilakukan ke semua pilihan jawaban yang salah, Bapak Ibu ya. Full musik iklan ya. Jadi langkah tersebut dilakukan ke semua pilihan jawaban yang salah ya, di hyperlinkkan ke slide yang menampilkan jawaban Anda salah. Ya, silakan Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri ya bagaimana tampilan ketika jawaban mereka salah. Untuk jawaban yang benar pun sama langkahnya Bapak Ibu ya, sama. Ya, pilih jawaban yang benar, pilih insert, pilih hyperlink, kemudian pilih slide yang ketiga. Oke. Nah, pasti akan muncul pertanyaan nih para Bapak Ibu sekalian. Itu di sana ada fitur hyperlink dan fitur action ya. Oke. Sebelum ada pertanyaan seperti itu, saya jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya fitur hyperlink dan action hampir sama Bapak Ibu ya. Karena membuat link ya dari objek dalam slide satu ke slide yang lain. Tapi dalam hyperlink itu Bapak Ibu bisa memasukkan atau mengintegrasikan objek yang ada di dalam slide ke file yang ada di luar slide. Baik itu file PowerPoint yang sama ya, atau file dari Microsoft Word atau perangkat Microsoft yang lain. Ya. Kalau untuk action ya, itu hanya ada pilihan hyperlink to saja Bapak Ibu. Hyperlink to saja. Tapi di sini juga ada pilihan run program, artinya bisa langsung masuk ke program yang lain. Gitu. Ya memang secara fitur hampir sama Bapak Ibu ya, hampir sama antara hyperlink dan action ya. Tapi kalau untuk hyperlink itu biasanya digunakan ketika kita bisa memblok semua objek ya untuk menggunakan action ya. Tapi kalau untuk hyperlink itu biasanya hanya satu objek. Jadi ketika misalkan dalam slide ini ada 3 objek ya, itu bisa menggunakan action. Ya, itu ya. Jadi secara fungsi hampir sama ya, karena ingin menggabungkan atau ingin menyambungkan ke file yang lain ya, baik dalam PowerPoint maupun file dari perangkat Microsoft lainnya seperti Microsoft Excel atau Microsoft Word. Oke. Jadi itu adalah langkah solutif ya ketika mungkin kelas poinnya terkendala. Nah, oke, saya kira demikian Pak Randi untuk membuat soal menggunakan hyperlink dan action. Bagaimana Pak Randi, Bapak Ibu sekalian? Baik, sambil nunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, nanti PowerPoint ini di-share juga ya Pak Aris ya? Mungkin bisa ya di-share. Ya, kalau yang tadi saya jelaskan itu di-share ya. Ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, mungkin bisa dilanjutkan ya, bisa dilanjutkan. Oke, jadi ya, silakan Pak Aris. Kita akan masuk ke class point Bapak Ibu ya. Kita akan masuk ke class point ya. Dengan soal yang sama yang sudah saya buat tadi ya, kita bisa langsung masuk ke class point. Karena tadi saya jelaskan di sini ada 5 fitur untuk membuat ragam pertanyaan jenis soal ya.
Maka yang akan saya jelaskan pertama adalah membuat multiple choice atau pilihan ganda. Atau pilihan ganda ya. Oke. Nah, karena Bapak Ibu sudah membuat soalnya ya, baik itu pilihan jawabannya A, B, C, D atau A, B, C, D, E, 5 pilihan jawaban, ya Bapak Ibu bisa langsung menggunakan flashpoint dengan cara langsung pilih fitur multiple choice. Langsung bisa pilih fitur multiple choice. Nanti di sebelah kanan akan muncul kolom interaktif quiz dengan pilihan soalnya atau jenis soalnya. Ada multiple choice, ada word cloud, ada word short answer, ada slide drawing, ada image upload. Ya. Jadi kita bisa artikan kalau multiple choice untuk pilihan ganda, untuk word cloud itu untuk mencari jawaban ya, tapi dengan lebih dari satu jawaban ya. Misalnya jawabannya adalah bentuk daftar misalnya. Jadi dengan menggunakan word cloud itu bisa menambahkan lebih dari satu jawaban. Oke. Kalau short answer itu biasanya redaksi yang singkat ya, kalimat-kalimat yang singkat. Kalau slide drawing adalah biasanya soal yang membutuhkan jawaban yang bisa dicoret-coret Bapak Ibu. Ya. Biasanya slide drawing ini digunakan untuk soal matematika ya misalnya. Ketika Bapak Ibu memberikan soal matematika, jadi anak-anak atau siswa itu ya harus menyelesaikan dengan caranya gitu ya. Tidak hanya dengan jawaban akhirnya saja tapi dengan cara penyelesaiannya. Itu bisa menggunakan slide drawing. Kalau untuk image upload artinya adalah bentuk jawaban yang harus mengunggah gambar ya. Misalnya pertanyaannya itu harus mengunggah grafik atau diagram atau file-file yang lain. Itu bisa menggunakan fitur image upload. Oke. Untuk fitur multiple choice Bapak Ibu ya. Langkah yang tadi sudah membuat redaksi soal pertanyaannya dan pilih jawabannya, maka Bapak Ibu bisa langsung pilih multiple choice. Ya. Bisa pilih di sini ya, atau langsung bisa klik multiple choice yang ada di menu atas. Oke, maka di sini akan muncul pilihan number of choices ya, artinya jumlah jawabannya ada berapa, pilihan jawabannya ya. Karena di sini A, B, C, D, E ada 5, maka Bapak Ibu bisa pilih 5. Kalau pilihan jawabannya hanya 4 sampai D saja, maka Bapak Ibu pilih yang 4. Oke, jadi ini menentukan jumlah pilihan jawaban. Ya. Jumlah opsinya ya. Oke, saya pilih 5 karena sampai E ya. Oke, kemudian ada di sini allow selecting multiple choices. Artinya dibolehkan memilih lebih dari satu jawaban. Jadi ketika misalkan pilihan gandanya diperbolehkan memilih lebih dari satu, maka Bapak Ibu bisa pilih allow selecting multiple choice. Tapi jika pilihan jawabannya hanya satu jawaban yang benar, ya, maka Bapak Ibu pilih yang has correct answers. Ya. Jadi langsung memilih jawaban mana yang benar. Karena di sini jawaban yang benar adalah C, ya, maka Bapak Ibu pilih sesuai dengan jawaban yang benar. Maka saya akan pilih C. Nanti langsung muncul pilihan jawaban yang benar. Di sini ada pilihan competition mode ya. Jadi biasanya ini digunakan ketika quiz ini digunakan untuk kompetisi ya. Biasanya ada durasi waktu setiap pertanyaan atau setiap soalnya ya. Misalnya kalau pilihan ganda hanya diberikan waktu 10 detik untuk menjawab ya. Bisa pilih yang kompetisi mode atau mode kompetisi. Oke. Kemudian di sini ada fitur play options ya. Jadi ini adalah start question with slide. Jadi ketika Bapak Ibu mengaktifkan class point ya, maka nanti di class point app-nya siswa, anak-anak itu akan muncul pertanyaan dan pilihan jawabannya. Tidak hanya jawabannya saja, tapi berikut dengan pertanyaannya. Nah, kemudian di sini ada durasinya ya untuk setiap soal, ada pilihannya, ada
15 detik atau 30 detik atau 1 menit. Ya. Bapak Ibu bisa pilih yang 30 detik misalnya setiap soal, tergantung kesulitannya. Oke. Oke, sampai di sini ya. Langkah berikutnya biar Bapak Ibu lebih paham sambil mencoba, silakan Bapak Ibu gunakan perangkat HP-nya. Silakan Pak Randi juga boleh siapkan. Silakan siapkan perangkat HP-nya ya. Kemudian Bapak Ibu buka browser atau Google Chrome dengan mengetik classpoint.app ya. Oke, jika sudah Bapak Ibu ya, jika sudah masuk ke aplikasi ClassPoint App ya, silakan nanti Bapak Ibu masuk ke ClassPoint saya ya. Masuk ke ClassPoint saya akan slideshow. Yang sudah masuk classpoint.app silakan bisa tulis Bapak Ibu sudah gitu ya. Ini linknya classpoint.app ini. Ya silakan. Silakan Bapak Ibu masukkan class code-nya yang ada di sudut kanan atas 57061 ya. Ada musiknya Pak Aris? Ya, ada musiknya, betul. Agak kencang maksudnya. Nggak ngaruh di sini. Musik itunya, musik apa? Musik bawaan. Bawaannya ya, bawaannya. Silakan bisa masuk classpoint.app, nggak perlu install ya Pak Aris ya. Kalau ini hanya masuk saja ya. Oke, saya matikan musiknya ya. Dimatikan aja musiknya. Ya, silakan bisa dibuka dulu. Setelah ini ini ada kodenya. Kodenya ini ya Pak Aris ya? Ya, 57061. Kodenya 57061. Ya, 57061. Kalau ini tidak ada kaitannya dengan install, jadi semua Bapak Ibu bisa mencoba gitu ya. Dibuka di browsernya. Oke. Oke, saya kalau sudah masuk ke ClassPoint Bapak Ibu, maka di layar Bapak Ibu ya, layar Bapak Ibu guru, maka akan ada muncul tampilan seperti ini ya. Muncul tampilan seperti ini. Ini ada yang sudah memilih jawaban ya, ada Pak Joko, Pak Nanang, Bu Santika, ada yang masih pending ya. Oke. Jadi akan muncul juga daftar pesertanya Bapak Ibu. Jadi ini bisa menampilkan secara live ya hasil jawaban dari anak-anak. Ya. Oke, kalau sudah selesai, misalnya waktunya sudah selesai, ya, secara otomatis maka Bapak Ibu bisa langsung close submission. Ya, nanti di sini akan muncul Bapak Ibu, ya, siapa saja yang menjawab A, yang menjawab B, jawab C, jawab B, jawab B. Oh ini Pak Aris, ada karena ini basic, ada warna 25-nya merah nih Pak Aris. Berarti 25 sekarang. Kalau dulu Pak Aris sampaikan 30. Saya dulu, sudah lama saya gunakan ini ya Pak Randi. Saat itu masih 30, masih bisa Pak Randi. Iya. 30 ya. Sekarang mungkin 25 ya. Karena mungkin sudah banyak yang menggunakan Pak Randi, agar bisa berbayar. Iya. Sama halnya dulu Kahoot juga kan masih bisa lebih dari ini Pak Randi ya. Kalau sekarang mungkin dibatasi kalau yang basic. Sama aja dengan Zoom juga. Ya. Ini batas maksimal mungkin sekarang 25. Ya. Oke. Kita juga bisa menampilkan jawaban yang benar di sini ya. So correct answer ya. Ini ada jawaban yang benar.
Kemudian Bapak Ibu bisa langsung memasukkan atau mengkalkulasikan jawaban dengan pilih insert result as slide. Jadi ini pilihan insert result as slide adalah untuk mengunduh jawaban dari siswa. Jadi ini adalah fitur untuk pilihan ganda, Bapak Ibu ya. Untuk fitur pilihan ganda. Silakan sesuaikan dengan jumlah soal yang ingin Bapak Ibu buat. Kalau kode berganti-ganti atau tetap, Aris? Kalau kode biasanya setiap kuis yang baru dibuat, ya kemudian akan kita ubah ke kuis yang lain, maka biasanya akan berubah lagi kodenya Pak Randi. Biasanya. Tapi kalau dalam satu waktu yang sama, misalkan dengan kuis yang berbeda, itu sama. Tapi kalau misalkan harinya beda, misalkan besok atau lusa, itu biasanya akan berubah lagi kodenya. Oke, baik. Yang ini tadi Mas, keterbatasan dari kelas poinnya Pak Aris ya. Jadi untuk yang versi basic ini 25 ya, Pak. 25. Berarti ini nanti kita sampaikan beberapa jenis kuis Bapak Ibu yang belum sempat masuk karena 25. Mungkin bisa gantian, yang tadi masuk jangan masuk dulu, nanti kita gantian dulu gitu ya. Mungkin hari ini gitu. Mungkin dilanjutkan Pak Aris. Nanti yang sudah masuk tadi sudah coba jadi siswa, gantian Bapak Ibu yang lain jadi siswanya gitu. Oke, baik. Oke. Saya lanjutkan Bapak ya. Ini untuk fitur pilihan ganda. Oke. Fitur berikutnya adalah yaitu fitur word cloud ya. Oke, tadi saya sampaikan ini bisa membutuhkan jawaban lebih dari satu, itu bisa menggunakan word cloud ya. Saya akan coba Bapak ya, misalnya pertanyaannya ya, kita buat tuh pertanyaannya Bapak Ibu ya. Kita pilih dulu insert misalnya. Ya. Kita pilih indikator soalnya dulu, kita buat ya, soal nomor 2 misalnya. Ini bentuk pertanyaan. Esai ya, kita buat dulu soalnya, redaksinya. Ya. Misalnya saya buat soal, sebutkan isi Sumpah Pemuda misalnya ya. Nah, ini bentuk pertanyaan esai ya. Jadi kan kalau kita melihat pertanyaan ini kan membutuhkan 3 jawaban ya, Bapak ya, isi dari Sumpah Pemuda. Maka kita juga bisa menggunakan fitur word cloud ya. Saya akan coba ya. Kita langsung pilih word cloud. Ya. Oke. Nah, di sini ada pilihan jumlah jawaban yang dibutuhkan. Misalnya karena Sumpah Pemuda berisi 3 sumpah, maka kita bisa pilih yang 3 ya. Jadi limit number of submission adalah 3 saja. Oke. Kemudian kita juga berikan waktunya ya. Misalnya 1 menit ya. Oke, biasanya kalau sudah membuat seperti ini Bapak Ibu, nanti akan muncul indikator di tiap soal. Kalau yang tadi ada multiple choice, maka kalau di soal yang word cloud nanti akan ada indikator yang berbeda, yaitu word cloud ada di bawah. Kita bisa langsung slideshow. Ya, silakan Bapak Ibu masih masuk ke class point ya, langsung menjawab pertanyaannya. Silakan. Oke. Di layar Bapak Ibu guru nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi nanti setiap jawaban yang sudah disubmit maka akan muncul di sini. Ya. Oke. Dalam layar class point app ya, di sana nanti akan ada redaksi this activity requires you to submit a word
or prize ya, up to 3 submission. Jadi hanya membatasi tiga jawaban ya. Nah, nanti sini akan muncul Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Fajar nih yang menjawab ya. Ya, ada Pak Dewa ya. Ya, kemudian kita bisa munculkan hasil dari jawaban. Nanti seperti ini Bapak Ibu. Ya. Di kolom yang tadi ya, di kolom ini nanti akan muncul rangkuman dari jawaban Bapak Ibu. Jadi bisa langsung buat slide rangkuman jawaban dari anak-anak ya. Bapak Ibu bisa mengetahui siapa yang menjawab ya, siapa yang tidak menjawab dari tampilan ini. Pak Dewa ya. Ada Pak Nana ya. Jadi ini untuk soal yang membutuhkan lebih dari satu jawaban. Pak Iqbal ya, kami Putra Putri Indonesia. Oke. Jadi itu adalah fitur untuk word cloud. Oke. Saya lanjutkan ke fitur berikutnya ya Pak Randi ya. Iya Pak. Oke. Ya nanti pertanyaannya di akhir setelah saya menjelaskan semua fitur. Oke, berikutnya adalah short answer Bapak Ibu ya. Short answer ya. Ini berfungsi juga untuk jawaban dalam jenis esai ya. Tapi dibatasi karakternya ya. Maka di sini pilihannya adalah short answer. Sama dengan fitur yang tadi, kita harus atur dulu setting di sini ya. Ini bisa kita atur hide participant-nya, kita sembunyikan atau kita tampilkan ya. Kemudian kita juga bisa mengatur waktunya untuk durasi pengisiannya ya. Jadi hampir sama Bapak Ibu ya, fitur atau setting dalam setiap soal hampir sama. Ada durasi waktu, ada juga beberapa fitur yang menyembunyikan pesertanya, ada juga yang menampilkan pesertanya. Jadi kalau untuk tidak menampilkan peserta atau hide participant biasanya digunakan untuk jawaban yang bersifat tertutup ya. Jadi tidak menampilkan siapa sih yang menjawab ini ya. Atau mungkin untuk bentuk evaluasi juga bisa. Saya coba tampilkan ya untuk pertanyaan yang short answer. Silakan Bapak Ibu buka di Class Point app-nya. Ya, di sana akan muncul kolom typing ya atau kolom untuk menjawab. Ya. Ada Ibu Nimas ya langsung menjawab, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kalau tadi Bapak Ibu klik pilihan yang hide, maka nanti tidak akan muncul nama di sini ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan semua peserta, maka tidak mengchecklist kolom hide. Nah ini contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini ada indikator, ada 6 yang menjawab. Ya. Jadi itu adalah fitur untuk short answer ya. Oke, saya tutup. Ya. Berikutnya adalah fitur slide drawing. Fitur slide drawing. Ya. Nah, fitur slide drawing ini biasanya digunakan untuk tipe soal yang membutuhkan jawaban yang misalnya kalau matematika ya itu bisa menggunakan ini untuk menampilkan cara penyelesaiannya Bapak Ibu ya. Misalnya seperti ini saya buatkan contohnya ya. Hasil dari ini ya adalah jadi tidak hanya langsung jawaban akhirnya tapi bentuk penyelesaiannya seperti apa ya. Bapak Ibu bisa menggunakan slide drawing. Sama seperti yang tadi ya ada fitur hide participant-nya atau Bapak Ibu ingin menampilkan partisipannya, kemudian ada durasi waktunya, pilih yang karena matematika yang mungkin diberi waktu sekitar lebih lama ya, misalnya sekitar 3 menit.
Apa ini? Ya. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung slideshow. Silakan masuk ke Class Point App-nya untuk mengetahui tampilan di Class Point-nya. Nah, di sana di layar Bapak Ibu ya, di Class Point App-nya ya, nanti akan ada tampilan slide drawing. Ya, jadi slide untuk menjawab. Silakan pilih yang open slide. Maka di bawahnya akan ada kolom kosong untuk menjawab. Ya. Di sana ada pilihan warna, ya, ada fitur untuk menghapus juga. Ya. Jadi nanti peserta didik atau siswa bisa langsung menjawab di kolom yang bawah. Ya. Oke. Silakan contohkan Bapak Ibu, diisi saja. Nah, itu ya. Nanti akan langsung muncul tampilan seperti ini di layar Bapak Ibu guru. Ya. Ya. Jadi ini bisa juga digunakan di soal matematika atau di pelajaran yang lain yang memungkinkan menggunakan slide drawing atau coret-coret di dalam soal ya. Silakan menggunakan slide drawing. Atau juga bisa digunakan untuk tebak gambar, tebak kata ya. Jadi nanti siswa bisa langsung menggunakan fitur slide drawing ini untuk menebak dan langsung menuliskannya di dalam Class Point App. Oke, saya tutup. Ya. Kemudian fitur terakhir adalah image upload, ya, image upload. Biasanya fitur image upload ini digunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan unggahan file, ya, membutuhkan unggahan file. Oke. Saya contohkan di sini, Bapak Ibu ya. Langsung pilih image upload. Ya, di sini ada fitur pilihan yang sama ya, ada hide participant, ada start question with slide, ada durasi untuk menjawabnya. Oke, silakan Bapak Ibu nanti ketika membuka Class Point App, silakan upload gambar ya, untuk contoh saja ya. Oke, saya contohkan untuk slideshow. Silakan unggah foto ya atau gambar ya Bapak Ibu ya, contoh saja. Oke. Nah, ini adalah contoh soal untuk mengunggah file atau gambar ya. Atau ketika misalnya soalnya itu anak-anak sudah menjawabnya di buku tulis ya, kemudian mereka memfotonya dan kemudian bisa menggunakan fitur ini untuk mengunggah jawaban mereka, itu juga bisa Bapak Ibu. Oke, saya cukupkan ya. Oke. Jadi itulah fitur-fitur yang ada di dalam Class Point ya. Dan mungkin Bapak Ibu untuk fitur Class Point yang Pro atau yang Premium mungkin ada lebih dari 5 fitur. Tapi di fitur yang dasar atau yang basic ini hanya ada 5 fitur. Multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, dan image upload. Ya. Demikian Pak Randi terkait dengan penjelasan materi fitur-fitur dalam Class Point. Baik, di sini sudah ada
lumayan banyak pertanyaan gitu ya. Nanti bisa Pak Aris jawab satu persatu pertanyaan yang ada di kolom chat. Mungkin bisa direspon Pak Aris. Mau silakan bisa dipilih dan dijawab. Oke, baik. Saya coba jawab dari pertanyaan yang terbaru yang paling bawah ya. Oke, ini pertanyaan dari Pak Dudik Yulianto. Apakah di quiz class point ini bisa menampilkan rekapan nilai dari siswa seperti di Google Form? Nah, oke, untuk pertanyaan dari Pak Dudik ya, karena soal itu nanti beragam ya, atau Bapak Ibu bisa menggunakan khusus untuk fitur multiple choice atau pilihan ganda, nanti akan ada rekapan nilai Bapak Ibu ya. Karena tadi saya hanya menampilkan fitur satu-satu ya, artinya tidak banyak soal yang saya tampilkan. Tapi ketika Bapak Ibu menggunakan multiple choice untuk soal yang banyak ya, misalnya 20 soal, nanti ada fitur untuk insert result atau download result atau hasil dari jawaban soal tersebut ya. Oke, bisa ya Pak Dudik ya. Oke. Berikutnya setelah Pak Dudik, kalau yang jawab anak-anaknya banyak, ini nanti bisa gabung dalam mengoreksinya, berarti apa? Ya bisa Ibu, ya bisa. Nanti kita bisa tampilkan hasil dari jawaban mereka. Ya, jadi kita bisa langsung mengoreksinya. Itu ya, Pak Sidik, maaf, Pak Sidik Sport ya. Oke, berikutnya. Nah, ini pertanyaannya. Sebentar, mana jawaban pertanyaannya? Apakah kuis class point sudah ada celah? Pak Sabik Uyun, seperti halnya Google Form saat ini sudah ada aplikasi untuk mengetahui jawabannya. Oke. Maksudnya celah bagaimana ya, Pak? Tolong diperjelas, Pak ya. Oke, pertanyaan dari Pak Joko. Bagaimanakah caranya seandainya siswa lebih dari 25 orang? Apakah bisa diberikan soal yang sama untuk siswa yang lain setelah peserta yang sebelumnya mengerjakan? Oke, Bapak Ibu, kalau ingin tetap menggunakan fitur yang basic kayak yang free, mungkin bisa menggunakan dua perangkat Bapak Ibu ya, dua perangkat PowerPoint ya. Nanti akan berbeda class code-nya tapi dengan konten soal yang sama. Jadi kita bisa mensiasatinya dengan menggunakan dua perangkat. Ya. Apakah bisa diberikan soal yang sama? Bisa ya, Pak ya, bisa ya. Jadi kita hanya memanfaatkan dua perangkat, tetapi konten atau soalnya sama. Mungkin hanya berbeda di kode kelasnya saja. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mengatur misalnya absen ganjil di kelas dengan kode ini, absen genap di kelas kode yang ini. Oke. Kemudian yang sebelum class point tadi, andai menjawab salah, dibatasi 2 kali kesempatan saja, sehingga setelah jawaban salah yang kedua, hyperlink-nya langsung ke nomor soal berikutnya. Bagaimana caranya? Ya, bisa Bapak Ibu ya, bisa. Jadi ketika Bapak Ibu ingin membatasi kesempatan jawaban, ya berarti Bapak Ibu hanya membatasi hyperlink-nya saja Bapak Ibu. Ya, jadi kalau misalkan sudah 2 kali menjawab, misalnya ya jawaban yang salah, ya jadi nanti Bapak Ibu bisa buat slide yang baru, ya karena sudah menjawab 2 kali, maka bisa lanjut ke soal berikutnya. Jadi hanya memanfaatkan fitur hyperlink atau action saja. Mirip pertanyaan yang A, bila durasi waktu menjawabnya dibatasi, bagaimana cara membuatnya? Bisa Bapak Ibu ya. Jadi slide dalam PowerPoint itu bisa dibatasi waktunya. Ketika misalnya Bapak Ibu sudah membuat pilihan jawaban ya. Ketika misalnya ada waktu untuk berpikir hanya 10 detik misalnya, itu bisa diatur dalam slide PowerPoint Bapak Ibu. Ya, jadi ketika misalnya waktunya habis dan belum sempat terjawab, itu bisa langsung pindah ke slide yang berikutnya. Pertanyaan Pak Sabik,
celah untuk menghack jawabannya, maksudnya Pak. Jadi anak bisa memungkinkan nilainya sempurna. Wah, ini kalau ini sudah ke ranah hacker nih Pak Randi. Celah untuk menghack. Oke. Untuk soal hack saya belum bisa menjawab pasti ya Pak Sabik yang jelas. Bagaimana kita mengupayakan agar membuat soal itu bisa lebih tertutup ya, jangan sampai ada celah anak-anak bisa menjawab dengan sempurna. Jadi mungkin saya kira setiap aplikasi daring itu ada peluang atau celah untuk untuk mencari jawaban ya, dan saya kira ini suatu keterampilan yang luar biasa ketika anak-anak bisa menghack sebuah aplikasi, karena sudah keterampilan tingkat tinggi untuk menghack atau membobol sebuah aplikasi ya. Saya kira demikian Pak Sabik untuk soal hacker ya. Oke. Kemudian bagaimana cara share soal untuk siswa dan bagaimana tampilan soal di siswa. Oke, men-share soal di siswa itu Bapak Ibu tinggal slideshow saja. Kalau sudah sign up di class point-nya ya, itu Bapak Ibu sudah buat soalnya, bisa langsung slideshow. Bisa langsung slideshow, nanti anak-anak bisa langsung melihat tampilan soal di ClassPoint app yang mereka sudah login, sudah masuk di browser atau di Google Chrome HP mereka masing-masing, atau menggunakan perangkat laptop juga bisa. Pak, apakah class code hanya akan ketika sudah di slideshow atau bisa kita lihat dulu di class code-nya? Kalau bisa di mana? Oke, class code itu akan muncul ketika Bapak Ibu men-slideshow Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu tidak men-slideshow, maka tidak akan muncul class code-nya. Jadi class code itu akan muncul ketika Bapak Ibu mengklik slideshow atau menampilkan presentasi. Ya, jadi tidak bisa, karena kode kelas itu bisa berubah-ubah ya, Bu Ninda ya. Jadi class code itu akan muncul ketika men-slideshow presentasinya. Oke, berikutnya, apakah app ini lebih ke game saja atau adakah sistem penilaian otomatis seperti pada Google Quiz? Oke, untuk ClassPoint ini, Bu Carolina, memang tidak ada penilaian otomatis, tapi yang pernah saya gunakan itu adalah hanya ada tampilan jawaban-jawaban dari masing-masing mahasiswa-siswa. Ya, jadi tidak ada penilaian otomatis. Mungkin itu kekurangan dari ClassPoint. Ya. Maka saya kira ini bisa jadi pilihan alternatif saja Pak ya. Ketika mungkin kalau Google Quiz lebih baik digunakan, itu bisa kita pilih Google Quiz. Tapi saya kira ini bisa menjadi pilihan alternatif untuk lebih menarik saja Bapak Ibu. Karena ada fitur slide drawing, ada fitur word cloud dan lain sebagainya. Jadi bagaimana itu ya Pak Aris ya, untuk latihan gitu ya, latihan ketika interaksi dengan siswanya secara online. Jadi setelah penjelasan materi mungkin dari Bapak Ibu ya, ini latihannya mungkin, latihannya di sini. Ya betul. Bagaimana cara mendapatkan class code ya? Class code itu otomatis ditampilkan di slide ya, Bu Hasnawati ya. Jadi class code itu akan otomatis ditampilkan ketika Ibu men-slideshow-nya. Kemudian Pak, siswa tahu jawabannya salah atau benar bagaimana? Saya kok tidak ada. Nah, Bapak Ibu, untuk menampilkan jawaban salah atau benar, itu adalah kendali Bapak Ibu ketika ingin menampilkan reviewnya. Jadi nanti akan ada show the correct answer, jadi menampilkan jawaban yang benar. Ya, jadi mungkin bisa sambil mengoreksi. Oke. Saya coba kok tidak ada. Ya, menampilkan jawaban yang salah benar itu ada di PowerPoint Bapak Ibu ya, bukan di ClassPoint app-nya, tapi ada di kendali ClassPoint-nya. Oke. Kemudian Pak, kalau jumlahnya siswanya 100 lebih bagaimana? Nah, tadi saya sampaikan kalau jumlahnya lebih dari 25 itu bisa beralih ke fitur yang berbayar ya, Bu Siti Romlah, bisa beralih ke fitur yang berbayar yang Pro ya. Karena fitur dasar itu dibatasi hanya 25. Dulu awal mula ClassPoint dibuka itu masih bisa 30 siswa ya. Kalau sekarang hanya 25. Saya juga baru tahu, Pak Randi. Ya, mungkin bisa ditampilkan harganya Pak Aris langsung di webnya, dibuka webnya mungkin Pak Aris.
Ada di pricing sambil Oke, share screen Pak Aris. Oke, sebentar. Oke, untuk harga ya yang fitur Pro sebentar. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Randi. $14, $15 monthly per bulan. Ya, ada per month, ada super save, per month, build annually. Apa nih Bapak Ibu? Yang bahasa Inggris tolong diartikan. Iya. Jadi Sekitar $15 ya untuk per bulan ya, Bapak Ibu. Apa kelebihannya untuk menggunakan yang berbayar? Di sini ada nih unlimited question per point. Ya, ada 200 peserta. Ada quiz competition, ada leaderboard, ada slide annotation ya. Slide ini itu untuk coret-coret dari kita. Ada digital whiteboard, ada expert leader, ada premium support ya. Jadi leaderboard ranking berarti ya Waris ya, leaderboard. Intinya, dan itu memang lebih banyak fitur ya Bapak Ibu ya kalau berbayar ya, dan bisa lebih maksimal. Jadi di sini ada juga ya cara untuk memesannya ya. Ada country, ada organisasi, ada city, ada alamat. Oke. Saya kira demikian Pak Randi. Baik. Sambil menunggu Bapak Ibu tuliskan pertanyaan, mungkin ada pertanyaan untuk panitia, ini akan saya jawab. Absensi atau presensi untuk sertifikat apa sudah di-share? Ya, tidak perlu khawatir Bapak Ibu yang sudah terdaftar dan masuk grup ya. Pastinya akan kami proses semua. Ya, untuk apa kelengkapan semua dokumen insya Allah akan kami bagikan besok sore ya, karena masih akan kita proses besok pagi dan siang gitu ya. Jadi mau sertifikat, undangan, daftar hadir, kemudian laporan pengembangan diri, link Zoom, link rekaman Zoom pertama, kedua, ketiga nanti akan lengkap kami bagikan di sebuah link website nanti insya Allah besok sore kami bagikan semua. Oke, mungkin itu bisa dilanjutkan. Ada pertanyaan lagi Pak Aris? Oke Pak, mau dicontohkan yang memilih board, blackboard atau whiteboard ya. Oke, baik. Di fitur basic di sini ada pilihan papan tulis ya, ada papan tulis putih ya, Bapak Ibu bisa langsung pilih, atau blackboard ya, atau root paper ya. Ini Belum hanya gerak Pak Aris, share screen-nya masih di browser ya. Udah ya. Oke, di sini ada pilihan papan tulis background ya. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan pilihan ini ya. Jadi memilih untuk mencoret-coret ya, atau untuk membahas soal. Di sini juga ada fitur untuk memasukkan image ya, atau mengunggah gambar ya. Jadi ini fungsi dasar atau fungsi basic yang ada di fitur non-pro ya, atau fitur dasarnya. Hanya ada 3, whiteboard, blackboard, dan rule paper. Ini papan tulis bergaris. Oke, demikian Ibu. Ada lagi pertanyaannya? Kemungkinan sebab kegagalan install Flashpoint apa ya Pak? Oke, saya sampaikan tadi Bapak Ibu, biasanya kendala dari kualitas unduhannya ya. Kadang meskipun sudah terunduh secara utuh ya, mungkin ada saja yang tidak apa ya, tidak sempurna di dalam instalasinya atau masternya. Jadi ketika diinstal itu gagal gitu. Ada juga kendala di dalam perangkat PowerPoint-nya atau versi Microsoft-nya atau versi Windows-nya Bapak Ibu biasanya. Tapi umumnya sih adalah hasil dari unduhannya ya Bapak Ibu ya. Karena saya kemarin sudah kirim ke satu peserta juga, ketika menginstal itu dari hasil unduhannya gagal, ketika saya kirim yang dari saya itu berhasil. Mungkin juga ada juga yang tetap tidak berhasil ya.
Ya, kalau misalnya unduhannya dari saya ada yang berhasil, berarti itu unduhan dari Bapak Ibu tidak sempurna. Tapi ada juga yang saya kirim tetap gagal, ya mungkin itu dari perangkat PowerPoint-nya atau Windows-nya. Saya kira demikian untuk kemungkinan kenapa instalasinya gagal. Baik. Bu Karolina, apakah file PPT yang ditampilkan boleh dibagikan? Tentu boleh, Bu Karolina. Pasti akan saya kirim ya. Saya juga memiliki beragam format ice breaking game ya, yang mungkin tidak saya sampaikan selama pelatihan. Nanti akan saya kirim juga di grup ya. Semoga nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri ya, ice breakingnya, gamenya, dan sebagainya. Karena masih ada format game-game yang lain yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam pembelajaran. Demikian Bu Carolina. Baik Pak Haris, terima kasih Pak Haris. Jadi nanti file-file yang dari Pak Haris nanti kami akan kumpulkan mulai yang pertama. Mungkin kadang ada yang lupa download yang hari pertama, hari kedua misalkan. Nanti akan saya kumpulkan Bapak Ibu semua. Saya kumpulkan, saya jadikan satu di alamat web nanti lengkap. Jadi ketika Bapak Ibu klik materi, di sana sudah ada materi dalam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan materi tambahan dari Pak Haris gitu ya. Nanti akan saya tampilkan gitu. Ini mungkin sedikit tampilannya nanti seperti ini gitu ya, sebentar. Bentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Mungkin bisa share screen-nya bisa ditutup dulu Pak Haris. Nanti. Sudah saya tutup. Sudah, sebentar. Masih loading. Jadi untuk kelengkapan masih loading webnya. Sebentar. Internetnya, sebentar. Baik, sambil menunggu webnya masih ada problem. Oh, ini sudah terbuka. Bentar, saya share screen dulu ya. Nah, nanti tampilan yang akan yang akan kami share seperti ini Bapak Ibu. Nanti ya ada web, isinya nanti materi untuk kelas game PowerPoint, kemudian undangan, kemudian ada download sertifikat di sini, kemudian download daftar hadir, dan juga download laporan pengembangan diri. Nah, laporan ini bentuknya Microsoft Word, nanti bisa Bapak Ibu edit sendiri gitu ya, menyesuaikan nama sekolah, menyesuaikan nama sendiri dan yang lainnya. Nanti juga akan saya tempel di sini. Rekaman ini belum saya tempel, nanti malam kami tempel setelah terekam semua. Zoom hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sehingga Bapak Ibu ketika mungkin besok atau lusa atau mungkin bulan depan mau belajar lagi materinya lupa gitu, bisa lihat video-video yang ada di sini, kemudian lihat bisa download lagi materinya, atau mungkin sertifikatnya hilang bisa di-download lagi gitu. Jadi link ini akan selalu kami simpan gitu ya. Kami sudah siapkan Google Drive yang premium, jadi data Bapak Ibu 1 tahun 2 tahun akan tetap tersimpan di kami gitu. Itu sedikit informasi untuk kelengkapan dokumen, jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri untuk kegiatan ini, jadi besok masih ada pertemuan tapi bukan lewat Zoom, tapi Bapak Ibu bisa mencoba sendiri. Nanti bisa diskusi di grup WhatsApp ya. Jadi mungkin materi hari ini kelas poin, kemudian membuat hyperlink. Ketika kesulitan, Bapak Ibu screenshot saja tampilannya, bisa ditampilkan di grup WhatsApp, nanti akan dijawab oleh Pak Haris sebagai narasumber nanti ya. Kesulitannya di mana gitu untuk besok. Kemudian ada sedikit informasi untuk karena sebentar lagi bulan September, berikut informasinya yaitu ada beberapa kelas yang akan kami adakan di bulan September gitu ya. Kami sudah mengadakan kegiatan sudah 1 tahun lebih ini di bulan September kita akan membuat blog ya, blog pembelajaran. Di sini pematerinya seorang blogger yaitu Pak Nanang Sriyadi. Pastinya sebagian besar Bapak Ibu yang sering mengikuti kelas kami sudah mengenal beliau gitu ya. Nanti akan membuat blog bersama mulai dari awal gitu ya, dengan Blogger atau Blogspot. Kemudian berikutnya di kelas yang berikutnya September yang kedua di tanggal 11 ada kelas menyusun penelitian deskriptif. Mungkin selama ini Bapak Ibu belajar tentang PTK gitu ya, tentang best practice, PTS gitu ya.
Nah, ini sesuatu yang lain, yaitu penelitian deskriptif yang bisa Bapak Ibu tulis sebagai baik untuk laporan penelitian ataupun jurnal ilmiah. Nah, silakan jika berminat. Kemudian yang kebetulan tadi ada yang tanya-tanya tentang Kahoot, ya. Kahoot juga kita adakan pelatihannya di minggu ketiga bulan September mulai dari tanggal 18. Nanti kita Kahoot, membuat kuis dengan Kahoot, dan yang terakhir di sini kita adakan kembali menulis dan mempublikasikan artikel populer. Artikel populer itu artikel yang biasa dimuat di media massa seperti koran, media online, dan yang lainnya. Dan di artikel populer yang beberapa bulan yang lalu kita sudah adakan, dan alhamdulillah dari Bapak Ibu sudah jadi sebuah buku. Nanti silakan bisa ikut, kita seleksi, yang lolos seleksi akan kami bukukan. Nanti Bapak Ibu yang tertarik untuk mencetak tinggal mengganti ongkos cetaknya aja. Gitu. Nanti ini kegiatan-kegiatan kami di bulan depan ini nanti kami infokan lengkapnya di grup, gitu ya. Itu sedikit sebelum kita akhiri kegiatan ini. Ya, untuk presensi nggak perlu khawatir, ya nggak perlu khawatir. Nanti kita siapkan lengkap untuk besok sore, ya. Baik, Pak Haris, terima kasih untuk malam ini, Pak Haris. Mungkin ada disampaikan ke Bapak Ibu agar semangat. Baik. Terima kasih Pak Randi. Menutup kegiatan virtual malam ini, saya sampaikan pertama terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dan momentum kelas virtual ini menjadi momen untuk bisa meningkatkan kemampuan kita dan bisa lebih mengasah keterampilan dalam bidang IT yang tentunya untuk kita manfaatkan sebagai alternatif dalam pembelajaran. Saya akan terbuka kepada Bapak Ibu apabila ingin konsultasi atau terkait dengan pemanfaatan media belajar, karena saya selain membuat PowerPoint, Bapak Ibu, saya juga membuat media belajar lainnya, ya. Karena riset terakhir saya membuat aplikasi belajar, Bapak Ibu, karena disiplin saya adalah bahasa sastra Indonesia. Aplikasi yang saya buat terakhir itu adalah membuat media pembelajaran berbasis Android untuk smartphone, ya, karena saat ini masih dikembangkan untuk di sistem operasi Apple, ya, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah jika Bapak Ibu bersedia ingin bekerja sama mungkin, ya, untuk mengembangkan sebuah media, saya terbuka dan silakan bisa langsung menghubungi saya atau melalui Pak Randi atau Guru Indonesia. Salam Guru Indonesia, semoga Bapak Ibu senantiasa berikan kesehatan dan tetap berusaha untuk menjadi pendidik dan pengajar yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Randi, salam sehat dan salam sejahtera dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.